Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Hanifah Rahmanul Fadila, mahasiswa dari STIE Yasa Anggana Garut. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan dalam situasi uncertainty atau tanpa probabilitas. Nah, di sini terdapat 5 kriteria, yaitu kriteria maksimin, kriteria maksimax, kriteria minimax regret, kriteria Hurwitz, dan kriteria Laplace. Di mana kriteria maksimin di sini adalah memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil yang minimum. Nah, untuk kriteria maksimax di sini adalah suatu alternatif yang merupakan nilai maksimum dari payoff maksimum. Nah, untuk kriteria minimax regret di sini adalah memilih alternatif yang meminimumkan maksimum guna menghindari suatu penyesalan. Keempat, yaitu kriteria Hurwitz adalah memilih alternatif dengan hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme. Yang terakhir yaitu kriteria Laplace, di mana kriteria ini menghasilkan sebuah keputusan yang di dalamnya memiliki bobot yang sama. Nah, di sini saya mengambil contoh soal yaitu terdapat alternatif investasi di mana di dalamnya terdapat obligasi, deposito, dan properti dengan prospek pasar dalam jumlah rupiah, yaitu dalam kondisi cerah ada obligasi sebesar 200, deposito 175, properti 250. Sedangkan dalam kondisi sedang di sini obligasi senilai dengan 65, deposito 100, properti 150. Dan dalam kondisi lesu di sini obligasi dengan nilai 15, deposito 40, dan properti min 100. Nah, untuk penyelesaian dengan metode kriteria maksimin di sini berdasarkan data soal tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa alternatif solusi yang diambil adalah deposito. Mengapa? Karena untuk orang yang memiliki sifat pesimis, konservatif, dan risk avoider akan memilih untuk cari aman. Nah, di sini terdapat sebuah tabel yang dimana alternatif investasi yaitu obligasi, deposito, dan properti. Di sini ada payoff maksimin, di mana obligasi dengan nilai 15, deposito 40, dan properti min 100. Nah, hal ini mengapa deposito? Karena deposito di sini tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Untuk metode penyelesaian yang kedua itu ada kriteria maksimax, di mana di sini ada sebuah tabel yang berisi obligasi dengan payoff maksimax 200, deposito dengan payoff maksimax 175, dan properti dengan payoff maksimax 250. Nah, dari tabel tersebut dan melihat kriteria maksimax di sini, keputusan diambil sesuai dengan nilai maksimum dari payoff maksimum, yang dimana di sini terdapat properti yaitu dengan nilai 250. Untuk kriteria minimax regret di sini berdasarkan data soal sebelumnya, maka kriteria minimax regret atau penyesalan ini yang dapat diambil atau alternatif solusi yang diambil adalah deposito. Karena hal ini perlu dipertimbangkan dengan metode hitungan sebagai berikut. Dengan rumus, jumlah regret sama dengan payoff maksimum dikurangi payoff alternatif untuk peristiwa tertentu. Dapat kita lihat bahwa di sini terdapat sebuah tabel alternatif investasi yaitu obligasi, deposito, dan properti serta prospek pasar, di mana obligasi di sini dalam kondisi cerah yaitu 250 dikurangi 200 akan menghasilkan keuntungan sebesar 50. Sedangkan deposito itu 75 dan properti itu 0 karena 250 dikurangi 250. Nah, sedangkan dalam kondisi sedang di sini obligasi menjanjikan sebuah keuntungan sebesar 85
dan deposito sebesar 50 dan properti senilai 0. Nah, untuk kondisi terakhir yaitu kondisi lesu di sini, obligasi menjanjikan sebuah keuntungan sebesar 25, sedangkan deposito hasilnya adalah 0 dan properti adalah 140. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada sebuah tabel alternatif investasi yaitu obligasi, deposito, dan properti dengan payoff minimum regret yaitu sebesar 85, 75, dan properti 140. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa alternatif solusi yang diambil adalah deposito. Mengapa? Karena dapat kita lihat bahwa deposito di sini memiliki nilai payoff minimum regret sebesar 75, di mana alternatif solusi ini diambil dari angka terendah dari segala kondisi yang berdasarkan meminimumkan maksimum. Untuk penyelesaian menggunakan kriteria Hurwitz atau Proponomy di sini, dalam kriteria ini alternatif solusi yang diambil adalah dari hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme dengan metode perhitungan sebagai berikut. Penyelesaiannya di mana A di sini memiliki nilai sebesar 60% atau sama dengan 0,6. Nah, untuk 1A di sini adalah sebesar 40% atau setara dengan 0,4. Dan ukuran realisme atau UR di sini rumusnya adalah hasil maksimal dikali A kemudian ditambah hasil dari minimal dikali 1A. Untuk hasil perhitungannya di sini ada alternatif investasi obligasi dengan payoff maksimal 120 dan payoff minimal 6, maka 120 ditambah 6 hasilnya akan 126. Deposito yaitu payoff maksimal 105 dan payoff minimalnya 16, maka hasil UR-nya yaitu 121. Untuk properti di mana payoff maksimalnya sebesar 150 dan payoff minimalnya sebesar min 40, di mana hasil UR-nya yaitu 110. Sehingga dapat dilihat bahwa alternatif solusi yang diambil yaitu adalah obligasi, karena hal ini berdasarkan hasil keputusan dikali dengan koefisien guna mengukur optimisme. Untuk kriteria yang terakhir itu ada kriteria Lefres atau bobot yang sama, di mana kriteria ini digunakan untuk menemukan sebuah alternatif dengan menggunakan perhitungan, yaitu dengan rumus dalam menentukan probabilitas itu ada P sama dengan 1 dibagi 3 dan menentukan nilai harapan atau FI, di mana rumusnya adalah sigma P dikali HI. Pada tabel di bawah di mana ada sebuah alternatif investasi obligasi, deposito, dan properti dengan nilai harapan sebesar obligasi sebesar 93,34, deposito sebesar 104,99 dan properti sebesar 100. Dan di mana alternatif solusi yang diambil adalah deposito dengan bobot nilai sebesar 104,99. Nah, untuk ringkasan kriteria keputusannya di sini ada kriteria dengan keputusan investasi, di mana kriteria maksimin di sini keputusan investasi adalah deposito, minimax properti, minimax regret adalah deposito, Hurwitz adalah obligasi, dan Laplace adalah deposito. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.